Ratusan hektar kawasan Tahura Senami Kabupaten Batanghari hangus terbakar. Cegah pungli tim Saber Pungli Polda Jambi gelar sidak di sejumlah tempat layanan publik. Warga binaan Lapas Kelas 2A Jambi yang terkonfirmasi positif tuberkulosis berangsur pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menjumpai Anda di Jambi hari ini, edisi Kamis 21 September 2023. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari hingga kini sudah merambah ke kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Senami. Ratusan hektar lahan Tahura sudah hangus terbakar akibat ulah perambah. 200 hektar kawasan Tahura Senami di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari hangus terbakar. Hal ini terjadi diduga akibat ulah pelaku perambah hutan yang hingga kini masih sering beraktivitas di kawasan Tahura. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batanghari, Zamzami mengatakan, upaya penanganan dan pemadaman karhutla sudah dilakukan oleh petugas gabungan dari BPBD, Manggala Agni, serta aparat penegak hukum. Petugas pun telah melakukan patroli di sejumlah titik Tahura, guna mengantisipasi aksi pelaku perambah yang mencoba melakukan pembakaran kawasan hutan tersebut. Jadi sampai hari ini, sekarang pun tim kami sedang memetakan berapa luas sebenarnya. Tapi perkiraan kasar kami lebih kurang 200 hektar sudah terbakar di daerah Tahura. Yaitu di daerah Sigam. Di daerah Sigam itu lebih kurang 100 hektar. Sudah itu di daerah Kebun Kopi, Payo Lebar. Dinas Lingkungan Hidup Batanghari cukup kewalahan dalam meminimalisir aksi perambahan karena keterbatasan petugas lapangan untuk mencegah tindakan karhutla yang dilakukan oleh perambah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sekitar 2 hektar lahan mineral milik warga di Kabupaten Tanjab Tim kembali terbakar. Pemadaman lahan membutuhkan waktu 5 jam akibat medan yang terjal. Kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali terjadi. Api dan kepulan asap baru dapat dipadamkan setelah membutuhkan waktu penanganan 5 jam lebih. Kebakaran di vegetasi mineral ini terjadi di Parit 4 Pulau Burung RT 23 RW 03 Kelurahan Nipa Panjang 1, Kecamatan Nipa Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kapolsek Nipa Panjang Ibtu Budi Suwarto saat dikonfirmasi via sambungan seluler pada Rabu malam mengatakan, informasi karhutla didapat dari laporan titik panas satelit NASA NSPB. Sulitnya medan di lapangan membuat pemadaman hingga proses pendinginan membutuhkan waktu yang cukup lama. Keterbatasan air juga menjadi kendala tim Satgas dalam melakukan pemadaman. Kemudian api berhasil dipadamkan oleh tim gabungan TNI, Polri, Damkar, kecamatan, kelurahan hingga masyarakat sekitar. Kebakaran lahan ini menambah jumlah kasus karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 17 kasus dengan luasan 21,5 hektar. Satgas Karhutla kecamatan terus mengimbau agar warga tidak membuka lahan dengan membakar sampah sembarangan, dan tidak membuang puntung rokok sembarangan dan dapat memicu terjadinya kebakaran. Kasus karhutla ini akan ditindaklanjuti oleh Tipiter Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Data dari Satgas Karhutla Provinsi Jambi hingga pertengahan September 2023 terdapat 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. 6 tersangka itu berasal dari 5 kasus yang berproses di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Barat. Hingga pertengahan September 2023, sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pembakaran hutan dan lahan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu berdasarkan rekapitulasi data yang disampaikan oleh Satgas Karhutla Provinsi Jambi.
6 tersangka itu berasal dari 5 kasus yang berproses di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Sarolangun, Tebo, dan Tanjung Jabung Barat. Secara keseluruhan ada 46 kasus karhutla yang masuk, dan beberapa diantaranya sedang dalam proses. Sudirman meminta masyarakat untuk menjaga perilaku agar tidak menyebabkan terjadinya karhutla saat musim kemarau. Tak hanya itu, pemerintah daerah hingga tingkat desa juga didorong untuk mampu meningkatkan pengawasan kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan mengendalikan karhutla. Karena kontrol kita, pengawasan kita, tim karhutla itu berada di lahan-lahan gambut. Ya kalau di tanah-tanah mineral itu didominasi oleh masyarakat dan warga setempat lah untuk mewaspadai. Pak Kades, Pak Camat, Pak Bupati saling mengontrol, mengawasi agar tidak buang puntung sembarangan atau membakar sampah kemudian tinggal pergi. Karena ada beberapa daerah yang bakar langsung tinggal pergi. Tahu-tahu terjadi kebakaran, dan ada beberapa juga yang sudah diproses ya. Sudah ada 5 tersangka ya. 5 tersangka yang diproses baik itu di Tanjab Barat maupun beberapa daerah lain. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, hingga pertengahan September, luasan karhutla mencapai 680,33 hektar. 607 hektar terjadi di lahan mineral dan 73,33 hektar terjadi di lahan gambut. Rediarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, potensi awan hujan di Provinsi Jambi mulai meningkat dalam beberapa hari ke depan. Pemprov Jambi diminta segera melakukan teknologi modifikasi cuaca agar hujan turun lebih lebat dan merata di seluruh daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi memprediksi dalam beberapa hari ke depan potensi hujan sedang hingga lebat akan terjadi di sejumlah wilayah, yakni di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, pertumbuhan awan hujan muncul sangat besar. Pemerintah Provinsi Jambi melalui tim Satgas Karhutla diminta segera melakukan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan. Melalui TMC, hujan akan lebih cepat turun dan cenderung lebih lebat, sehingga mampu membasahi permukaan tanah khususnya di lahan gambut. Hal ini dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Pada bulan September ini, baru wilayah Sumatera Selatan dan wilayah Provinsi Riau yang telah dilakukan TMC oleh pemerintah pusat. Sementara untuk Provinsi Jambi belum dilakukan karena belum adanya potensi awan hujan. Kami sudah menyampaikan bahwa di bulan September ini memang ada potensi pertumbuhan awan hujan cukup tinggi, sehingga kalau dari pemerintah daerah merekomendasi untuk kita dengan dasar BMKG untuk dilaksanakan TMC akan bisa mengakibatkan cepatnya pertumbuhan awan hujan dan mendatangkan hujan di Provinsi Jambi. Intensitas hujan pada beberapa hari ke depan terjadi tidak secara merata. Namun, jika dilakukan TMC, hujan akan turun merata di semua wilayah Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. 2 pekan diselimuti kabut asap, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan hingga saat ini belum ada sekolah yang mengambil kebijakan untuk meliburkan siswanya. Kebijakan tersebut masih berkemungkinan diberlakukan jika kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Meski dalam 2 pekan terakhir, wilayah Provinsi Jambi diselimuti kabut asap karhutla, namun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memastikan hingga saat ini belum ada sekolah yang mengambil kebijakan untuk meliburkan siswanya dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Rizal mengatakan, sesuai surat edaran Gubernur Jambi tentang antisipasi kualitas udara yang memburuk, Disdik hanya mewajibkan siswa-siswi untuk menggunakan masker saat melakukan aktivitas KBM di lingkungan sekolah. Penggunaan masker berlaku jika kualitas udara terpantau memburuk. Selain masker, pihak sekolah juga diminta untuk mengurangi aktivitas maupun kegiatan di luar sekolah. Masalah tingkat polusi udara di Provinsi Jambi pada saat ini, tentunya dalam hal ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga kemarin untuk meningkatkan isu udara di Provinsi Jambi, kami masih memberikan himbauan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan pelajaran tetap di sekolah, namun menggunakan masker. Kebijakan meliburkan sekolah masih berkemungkinan diberlakukan jika kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Rendy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya perubahan formasi dari pemerintah pusat, rekrutmen P3K Kota Jambi resmi diundur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tim Saber Pungli Polda Jambi sidak ke sejumlah tempat pelayanan publik di Kota Jambi. Sidak digelar agar pelayanan publik sesuai prosedur dan tidak terjadi pungli. Tim Saber Pungli Polda Jambi mendatangi Badan Pertanahan Kota Jambi. Kedatangan tim yang dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Janus Perlindungan Siregar ini untuk menyaksikan langsung pelayanan publik di kantor tersebut. Tim juga memeriksa proses pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sidak digelar untuk mengantisipasi adanya penyelewengan saat proses pelayanan agar pendapatan negara bukan pajak yang dibayar masyarakat sesuai prosedur dan tidak terjadi pungli. Rencana kegiatan kita adalah melakukan kunjungan-kunjungan dalam rangka mitigasi atau pencegahan terjadinya pungli di setiap sektor pelayanan. Yang kita lakukan yaitu mengecek proses pelayanan yang dilakukan tersebut, kecepatan dalam pelayanan maupun juga terkait masalah bila itu ada penarikan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Selain BPN, tim juga mendatangi Samsat Jambi. Tak hanya memeriksa pelayanan, polisi juga menyebarkan nomor aduan kepada masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar. Tim Saber Pungli Polda Jambi memastikan akan menindak tegas para pelaku pungli. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Jambi diundur. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan formasi yang dikhususkan untuk disabilitas. Pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Kota Jambi yang rencananya dibuka pada 17 September 2023 diundur menjadi 20 September 2023. Hal itu disebabkan adanya perubahan formasi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan 2% formasi khusus untuk disabilitas. Kemudian bagi kategori umum, peserta diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang dilamar, baik dari pemerintah maupun swasta. Ini membuat Pemkot Jambi kesulitan untuk membagi formasi, sehingga tidak sesuai dengan formasi awal yang telah ditetapkan. Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, dengan adanya perubahan tersebut, maka khusus honorer di Kota Jambi hanya 80%, sementara 20% untuk umum. Perubahan aturan tersebut membuat honorer di luar pemerintah Kota Jambi juga bisa mendaftarkan P3K di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, hingga saat ini masih ada pemilih pemula di Kota Jambi yang belum melakukan perekaman KTP. Dari 2.500 pemilih pemula yang terdaftar, masih terdapat 600 orang yang belum melakukan perekaman KTP. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan daftar pemilih pemula tahun 2024. Di Kota Jambi, jumlah pemilih pemula sebanyak 2.500, namun pemilih pemula ini belum memiliki KTP. Kepala Disduk Capil Kota Jambi Nirwan Ilyas mengatakan, dari jumlah tersebut 1.900 pemilih pemula sudah melakukan perekaman KTP, dan 600 diantaranya belum melakukan perekaman KTP. Pihaknya terus berupaya menyelesaikan perekaman KTP pemilih pemula, sehingga pada bulan Desember 2023 mendatang, semua pemilih pemula sudah melakukan perekaman KTP. Setiap hari tim turun ke sekolah untuk mengejar target. Kondisi sekarang itu karena kami kemarin turun ke sekolah-sekolah, ke SMA, juga kita turun secepat. Kondisi sekarang sisanya tinggal 600-an, tinggal 600. Itu untuk Kota Jambi, Bang? Kota Jambi, ya. Masyarakat atau pemilih pemula yang belum memiliki KTP diminta meningkatkan kesadaran untuk melakukan perekaman. Hal ini untuk mendukung suksesnya Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, dampak cuaca panas dan serangan hama membuat hasil panen padi di Kecamatan Geragai kurang maksimal, sehingga banyak petani yang melakukan panen dini untuk mengurangi kerugian. Produksi padi di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus menurun. Selain hama tikus dan burung, penurunan produksi padi juga disebabkan oleh cuaca panas. Salah seorang petani, Minisi, mengatakan, produksi padi di lahan sawah miliknya mengalami penurunan signifikan. Biasanya lahan seluas 1 hektar dapat menghasilkan panen hingga 4 ton lebih, namun saat ini hanya 2 ton. Penurunan produksi ini membuat petani mengeluh karena tingginya biaya produksi. Meski sebagian besar lahan pertanian di Desa Lagan Ulu akan memasuki panen raya pada Oktober mendatang, namun sebagian petani ada yang melakukan panen padi lebih awal akibat tingginya serangan hama yang membuat hasil tidak maksimal. Kemarin itu yang biasanya yang lebar ibaratnya yang 1 hektaran lebih dikit, itu bisa 110. Ini cuma dapat 60 ton. 60 karung. Kalau karung nggak tahu saya tonnya kan. Sebagian petani harus pasrah karena tidak maksimalnya hasil tanam padi saat panen. Kurang maksimalnya hasil tanam padi membuat sebagian petani merugi. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pemkab Muaro Jambi menerima bantuan 464 ton beras dari Badan Pangan Nasional. Beras itu akan disalurkan kepada belasan ribu kepala keluarga penerima manfaat. Menyikapi kenaikan harga beras dalam 1 bulan belakangan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan bantuan cadangan pangan pemerintah. Bantuan berupa beras itu mencapai 464 ton, yang akan diberikan kepada 15.496 kepala keluarga penerima manfaat, yang tersebar di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Kadis Ketahanan Pangan Muaro Jambi, Ardanus, mengatakan, penerima beras merupakan mereka yang tergabung dalam keluarga penerima manfaat. Masing-masing kepala keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 30 kg beras. Bantuan beras itu diharapkan dapat menurunkan harga beras di pasaran yang saat ini terus mengalami kenaikan secara nasional. Setidaknya turunnya beras CPP dari pemerintah itu sudah mengurangi permintaan beras di pasaran, sehingga mungkin dengan kurangnya permintaan beras itu beras akan turun. Pemkab Muaro Jambi bersama Perum Bulog Divisi Regional Jambi saat ini masih menunggu regulasi penyaluran beras dari pemerintah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Selain beras, harga gula pasir juga mengalami kenaikan signifikan mencapai Rp13.500 per kilogram. Selain harga beras, harga gula pasir di pasar tradisional Kota Jambi juga mengalami kenaikan signifikan. Di tingkat pedagang, gula pasir sudah dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp13.500 per kilogram. Kenaikan harga gula pasir berbarengan dengan naiknya harga beras. Belum diketahui secara pasti penyebab kenaikan harga gula pasir. Salah seorang pedagang gula, Lisa, mengatakan, harga gula pasir di tingkat agen juga naik, sehingga pedagang eceran juga harus menaikkan harga. Mahalnya harga beras dan gula juga membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Cuma gula. Gula pasir ya? Ya, yang lain banyak yang turun malah. Kalau gula pasir berapa, Bu? Gula pasir kita paling tinggi tuh 15 lah, ngeteng-ngeteng. Kalau sebelumnya, Bu? Sebelumnya masih di 14, 13,5 masih dapat. Kenaikan gula ini terjadi sudah berapa lama, Bu? Gula itu kurang lebih sama beras lah, Pak. Serempak deh, Bu ya? Iya. Kalau stok gula sendiri aman nggak kita? Kalau saya sih aman aja. Pedagang berharap pemerintah bisa kembali menormalkan harga beras dan gula, sehingga pedagang tidak sepi pembeli dan masyarakat tidak menjerit karena mahalnya harga kebutuhan pokok. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Merangin Nilwan Yahya membuka sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen Advertorial. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen Advertorial.
Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya mengajak anggota Paskibraka tahun 2023 untuk memperdalam jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang berjiwa Pancasila sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Bupati Nilwan Yahya membuka sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bertempat di Aula Badan Kesbang Pol Merangin. Pada kegiatan itu, Nilwan Yahya mengajak anggota Paskibraka tahun 2023 untuk memperdalam rasa cinta tanah air dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Memiliki nasionalisme yang kuat akan melahirkan sikap bela negara dan mampu mendorong kemajuan bangsa. Pemimpin yang berjiwa Pancasila sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu juga merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Nilwan Yahya berharap anggota Paskibraka dapat menjadi contoh dan menanamkan nilai Pancasila ke generasi muda lainnya, agar dasar negara tetap kokoh sebagai pemersatu bangsa. Paskibraka diminta dapat membumikan Pancasila dengan cara pendekatan yang lebih kekinian. Kita memberi pemahaman apa itu isinya di dalam setiap sila-sila yang ada di Pancasila dan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 agar para generasi kita muda ke depannya tidak terbawa atau terguras oleh arus globalisasi. Nilwan Yahya berharap anggota Paskibraka dapat menjaga nilai ideologi Pancasila agar tetap kokoh sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan, serta inspirasi bagi seluruh anak bangsa untuk berkarya. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Nilwan Yahya juga menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Perempuan Melayu Jambi HPMJ tingkat kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Nilwan mendorong perempuan Melayu Merangin berkiprah aktif dalam pembangunan. Wakil Bupati Nilwan Yahya menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Perempuan Melayu Jambi tingkat kecamatan dalam Kabupaten Merangin periode 2023-2028. Kegiatan dilaksanakan di halaman kantor baru Bupati Merangin berlangsung dengan hikmat. Wabub Nilwan Yahya mengatakan, saat ini perempuan Melayu sudah banyak menduduki jabatan strategis di berbagai bidang. Hal ini perlu didorong sehingga partisipasi perempuan Melayu semakin meningkat di semua aspek pembangunan. Wabub berharap HPMJ sebagai wadah yang menaungi perempuan Melayu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dan bersama-sama membangun bumi tali undang tambang teliti melalui berbagai terobosan dan inovasi. Wabub juga meminta HPMJ bisa menyatukan visi dan misi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga perbedaan budaya yang ada menjadi hasanah bagi keharmonisan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga dengan terbentuknya HPMJ Kecamatan Kabupaten Merangin ini akan menambah hasanah organisasi sayap untuk membantu pemerintahan Kabupaten Merangin ke depannya agar memberikan andil lebih besar demi pembangunan atau yang lain-lainnya di Kabupaten Merangin ke depannya. Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidar Haris menyampaikan, seiring perkembangan zaman, perempuan Melayu Jambi harus mampu melestarikan adat budaya, karena ini merupakan jati diri masyarakat yang diwariskan dari generasi sebelumnya, sehingga kekayaan budaya daerah bisa dilestarikan kepada generasi yang akan datang. Tapi tidak hanya menunggu dari adat masyarakat, ayo mulai hari ini, mari kita pahami, gali lagi budaya-budaya yang sudah ada sejak dulu di daerah kita masing-masing, ada lain yang sudah ada sejak dulu dan sampai hari ini. Pelantikan 800 orang pengurus HPMJ di 24 kecamatan se-Kabupaten Merangin dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembentukan pengurus HPMJ Kabupaten Merangin beberapa waktu lalu. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Kerinci Ami Taher melantik Dewan Hakim untuk MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023. Ami Taher berharap para Dewan Hakim dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan janji yang telah diucapkan. Wakil Bupati Kerinci Ami Taher melantik Dewan Hakim untuk Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023. Wakil Bupati Kerinci Ami Taher mengatakan, peran Dewan Hakim sangat penting dalam penyelenggaraan MTQ.
Salah satunya memberikan penilaian secara objektif dan profesional kepada semua peserta, perwakilan dari 18 kecamatan. Amit Tahir menambahkan 63 Dewan Hakim, tim pengawas dan panitera yang baru dilantik merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan amanah untuk menjalankan tugas dalam pelaksanaan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Kerinci yang akan diselenggarakan pada 24 September tahun 2023. Kita melaksanakan pelantikan Dewan Hakim MTQ tingkat Kabupaten Kerinci ke-52 yang insya Allah kita akan melakukan pembukaan MTQ pada tanggal 24 September 2023. Amit Tahir berharap Dewan Hakim dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan sumpah dan janji yang telah diucapkan. Irwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami masih kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Jaksa Penuntut Umum KPK hadirkan 7 orang saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi RAPBD Jambi 2017-2018. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, 7 orang saksi dihadirkan JPU KPK dalam sidang lanjutan terdakwa Kusnindar. Para saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam kasus pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018. Terhadap terdakwa Kusnindar, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019, kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. 7 orang saksi dihadirkan JPU di dalam persidangan, yakni Arfan, Irwan Malik, Asrul, Saifuddin, Cekman, Wahyudin, dan Denny Irfan. Jaksa KPK Sahrul mengatakan, para saksi dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam pengesahan RAPBD Jambi. Terdakwa Kusnindar didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 12A dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 54 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, warga binaan positif tuberkulosis di Lapas Kelas 2A Jambi berangsur pulih. Dari 92 yang terkonfirmasi positif, saat ini hanya tinggal 61 orang yang terkonfirmasi. Sempat mengalami peningkatan jumlah warga binaan yang terkonfirmasi positif penyakit TBC atau tuberkulosis. Namun kini sebagian warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi yang terkonfirmasi positif tuberkulosis berangsur pulih. PLT Kalapas Kelas 2A Jambi, Junaidi Rison mengatakan, setelah dilakukan pengecekan kesehatan hingga pemberian obat secara berkala, saat ini di Lapas Jambi hanya tersisa 61 orang warga binaan yang terkonfirmasi tuberkulosis. Mereka yang dinyatakan sembuh langsung dipisahkan dengan warga binaan yang masih menjalani karantina. Petugas kesehatan secara berkala terus memantau dan memberikan obat kepada warga binaan yang terkonfirmasi positif, agar penyakit menular tersebut dapat segera teratasi di blok hunian lapas. Seiring perjalanan waktu, ternyata dari 81 orang itu 22-nya itu adalah sekarang dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan karena mereka ini adalah positif TB yang sudah sembuh. Tuberkulosis saat ini menjadi perhatian khusus petugas lapas dan rutan di Provinsi Jambi. Penyakit menular yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis ini masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan. Data sebelumnya terdeteksi 228 warga binaan positif tuberkulosis. Jumlah tersebut tersebar di lapas dan rutan seprovinsi Jambi. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, kasus kebakaran di Kabupaten Batanghari selama tahun 2023 mencapai 42 kasus. Jumlah itu dinilai cukup tinggi hingga menyebabkan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah lebih. Terhitung sejak Januari hingga September 2023,
Kasus kebakaran di Kabupaten Batanghari cenderung tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlahnya yang mencapai 42 kasus. Mayoritas rumah yang kebakaran merupakan rumah semi permanen. Kasus tersebut tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari. Kabid Penyelamatan Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Batanghari, Jasmine, mengatakan, mayoritas kasus kebakaran rumah disebabkan oleh konsleting listrik. Meski demikian, dari setiap kejadian tidak ditemukan korban jiwa, namun harta benda hangus terbakar. Total kerugian akibat kebakaran mencapai 1,4 miliar rupiah. Perkembangan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Batanghari, terjadi peningkatan untuk bulan September ini. Sampai saat ini dari awal tahun kita sudah memiliki 42 kasus kebakaran. Pihak Damkar dan Penyelamatan pun mengimbau agar masyarakat yang ingin meninggalkan rumah untuk memastikan aliran listrik benar-benar mati, guna mencegah terjadinya hubungan arus pendek listrik yang memicu kebakaran. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Jumlah korban tenggelam terus bertambah meski air Sungai Batanghari surut. Masyarakat diminta tetap waspada saat beraktivitas di Sungai Batanghari, karena surutnya air justru membuat air sungai semakin deras. Debit air Sungai Batanghari terus menurun saat musim kemarau. Namun surutnya Sungai Batanghari justru terus memakan korban. Basarnas Jambi mencatat selama bulan September terdapat 3 kasus orang tenggelam di Sungai Batanghari. Ketiganya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga korban lalai saat berada di pinggir sungai. Para korban yang masih berusia di bawah umur beranggapan surutnya Sungai Batanghari dapat dimanfaatkan untuk berenang. Namun nyatanya surutnya Sungai Batanghari justru membuat arus dasar sungai semakin kencang dan berbahaya untuk berenang. Selain itu, dasar sungai yang berlumpur kerap membahayakan nyawa orang. Kelalaian dari para korban itu sendiri karena dilihat bahwasannya sungai itu kering dan korban itu yaitu banyak bermain dan tapi tidak menyadari bahwasannya bahwa dasar sungai itu berbeda-beda. Mungkin dia jalan berapa meter itu dasarnya nggak dalam, nah tiba-tiba dia menginjak yang dalam, nah itu baru korban itu tenggelam. Basarnas meminta masyarakat khususnya para orang tua agar tetap memperhatikan aktivitas anak saat bermain di pinggir sungai. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kelompok wanita tani Dusun Bakti Jaya Desa Ibru, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi mengembangkan tanaman kunyit menjadi minuman kaya manfaat untuk kesehatan tubuh. Kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah mendorong kelompok wanita tani Dusun Bakti Jaya Desa Ibru, Kabupaten Muaro Jambi mengembangkan produksi tanaman kunyit menjadi minuman yang menyehatkan tubuh. Memanfaatkan lahan yang ada di desa mereka, kelompok wanita tani Desa Ibru meningkatkan perekonomian desa secara mandiri. Pengolahan kunyit menjadi minuman menyehatkan tidaklah sulit. Tanaman kunyit yang siap panen dikumpulkan dan dicuci dengan air menggunakan mesin pencuci. Kunyit yang telah bersih selanjutnya dikeringkan. Setelah kering, kunyit diolah menjadi potongan-potongan kecil, kemudian digiling menjadi serbuk halus. Kurang lebih sudah berjalan sekitar 2 tahun. Yang tadinya kami hanya menjual rimpang, jadi kami olah menjadi bubuk dan kita menjualnya secara online untuk saat ini. Kepala Desa Ibru, Arman, mengatakan progres dari produk minuman kunyit ini sangat mendukung ekonomi warganya. Alhamdulillah progres produk dari kunyit ini sangat mendukung untuk ekonomi ibu-ibu KWT di desa saya. Sejak adanya ini kegiatan-kegiatan ibu-ibu KWT bisa memproduksi kunyit ini. Alhamdulillah sekarang penjualan baru segi online belum maksimal. Manfaat minuman olahan kunyit kelompok wanita tani di Desa Ibru tidak hanya dirasakan oleh warga desa saja, namun juga telah dipasarkan ke beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.